Halo bro, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap langkah. Pada kesempatan kali ini, kami akan coba merangkum sebuah anime yang berjudul Tensei Shitara Slime Dataken. Sebagai informasi, channel kami ini akan mengandung banyak spoiler. Jadi bagi kalian yang gak masalah dengan spoiler, silahkan cacus aja. Namun kami tetap menyarankan kalian untuk nonton animenya secara penuh, karena sudah jelas, dengan menonton secara penuh, pasti akan ada kepuasan dan pengalaman tersendiri. Tapi sebelum masuk ke dalam isi ceritanya, buat kalian yang baru saja datang, silahkan untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Oke bro, inilah alur cerita Tensei Shitara Slime Dataken Part 1. Satoru Mikami adalah seorang karyawan perusahaan yang berusia 37 tahun dan tinggal di Tokyo. Dia puas dengan kehidupannya yang lumayan baik, walaupun dia tidak punya pacar. Pagi ini dia mempunyai janji dengan juniornya. Mereka pun pergi untuk ngobrol sambil makan di sebuah restoran. Namun secara tiba-tiba, datang seseorang tidak dikenal yang muncul entah dari mana dan menikamnya dengan sebuah pisau. Darahnya mengalir deras, dan dia mulai kehilangan kesadarannya. Saat itu, sebuah suara misterius bergema di benaknya dan mengucapkan serangkaian perintah yang tidak bisa dia pahami. Setelah sadar kembali, Satoru menemukan dirinya telah bereinkarnasi di dunia antah berantah dan menjadi monster terlemah, yaitu slime. Pada saat yang sama, ia juga memperoleh dua skill yang sangat langka. Pertama adalah skill Pertapa Agung, yaitu skill yang bisa memberikan banyak informasi. Dan yang kedua adalah Predator, yaitu skill yang memungkinkannya untuk memangsa apapun, menganalisa, bahkan bisa meniru penampilan dan keterampilan benda yang dimangsanya. Satoru yang sebelumnya galau, sekarang sudah bisa menerima keadaannya. Dia memangsa apapun di dalam tubuhnya dan berkeliling menyusuri seluruh gua. Di dalam perjalanannya ini, tidak diduga dia bertemu dengan seekor naga badai yang bernama Veldora. Sang naga sangat senang karena bisa bertemu dengan seseorang untuk diajak berbicara, walaupun itu hanyalah slime kecil. Karena Veldora telah disegel dalam gua ini selama 300 tahun sendirian. Veldora berakhir di sini karena secara tidak sengaja telah menghancurkan kota menjadi abu. Dia pun langsung dihajar oleh pahlawan pemanggil dan menyegelnya dalam penjara tak terbatas. Satoru pun akhirnya berteman dengan Veldora. Merasa kasihan pada Veldora, Satoru memutuskan untuk membantunya melepaskan segel penjara tak terbatas yang mengekangnya. Satoru memiliki rencana untuk menggunakan skill Predator miliknya dan menelan semua segel penjara termasuk Veldora ke dalam perutnya. Nantinya, skill Pertapa akan menganalisa semua hal tentang bagaimana cara terbaik untuk menghancurkan segel tersebut. Namun sebelum itu, Veldora memiliki ide agar keduanya saling memberikan nama sebagai simbol persahabatan mereka. Satoru memberikan nama Tempest pada Veldora, jadi namanya menjadi Veldora Tempest. Nama ini membuat Veldora bangga bukan main. Setelah itu, Veldora sendiri memberikan nama baru pada Satoru, yaitu Rimuru. Dia juga meminta nama Tempest digunakan padanya, sehingga namanya menjadi Rimuru Tempest. Akhirnya Rimuru mulai menggunakan skill Predatornya dan menelan segel penjara beserta Veldora. Insiden lenyapnya Veldora ini membuat dunia menjadi gempar. Kerajaan Blue Moon yang berlokasi di dekat hutan di mana Veldora menghilang mulai gusar. Menteri kerajaan yang bernama Velyard dan Guildmaster petualang yang bernama Fuse mulai mengambil langkah penyelidikan. Rimuru mulai berkelana dan mengeksplorasi seluruh gua. Di sana dia mengalahkan banyak monster dan mendapatkan skill penting setelah menelan monster-monster itu. Setelah beberapa minggu berkeliaran di dalam gua,
Akhirnya Rimuru berhasil menemukan sebuah pintu menuju dunia luar. Saat itu tiba-tiba pintu terbuka dan terlihat 3 orang petualang yang dikirim oleh Guildmaster untuk menyelidiki lenyapnya Veldora. Kesempatan ini dimanfaatkan Rimuru untuk keluar dari gua. Di luar gua, Rimuru bertemu dengan sekumpulan goblin. Para goblin ini sangat ketakutan karena Rimuru memiliki aura sihir yang sangat kuat. Di desa goblin, Rimuru mengetahui fakta bahwa desa tengah mengalami musibah karena diserang oleh serigala bertaring. Rimuru pun siap untuk membantu para goblin tersebut, sehingga hal ini membuatnya mendapatkan sumpah kesetiaan dari suku ini. Di malam itu, kelompok bos serigala memerintahkan semua serigala bertaring untuk menyerang desa goblin. Mereka akan menghabisi semua suku goblin hingga tak bersisa. Namun usaha mereka sia-sia. Rimuru telah menyiapkan banyak jebakan untuk menghentikan serangan para serigala. Bahkan bos serigala dengan mudah dikalahkannya. Dia pun menyerap jasad bos serigala dan mengintimidasi para serigala lain supaya segera pergi dari desa goblin. Tanpa diduga, semua serigala ini ketakutan dan tunduk pada Rimuru. Keesokan harinya, Rimuru mengumpulkan semua goblin dan serigala bertaring. Dia meminta supaya goblin dan serigala berteman. Setelah itu, Rimuru mengetahui bahwa para goblin dan serigala tidak memiliki nama. Jadi dia langsung memberikan para monster ini nama satu persatu. Hal itu membuat para monster bergembira. Apabila para monster diberi nama, maka itu adalah sebuah kehormatan baginya. Namun setelah memberikan nama, Rimuru meleleh dan pingsan karena memberikan nama telah menguras banyak energi sihirnya. Setelah 3 hari berlalu, Rimuru telah sadar dan sehat kembali. Dia sangat kaget melihat para goblin telah berubah menjadi ras yang lebih kuat, demikian pula dengan para serigala. Dengan memberikan nama, maka level para monster ini akan naik dan membuatnya berevolusi. Kondisi sandang dan papan penduduk saat ini kurang baik. Kepala desa yang bernama Rikur menginformasikan bahwa ada satu ras yang sangat ahli dalam hal perbaikan. Mereka adalah ras dwarf yang tinggal di desa Dwargon. Mendengar hal ini, membuat Rimuru memutuskan untuk menuju Dwargon dengan beberapa goblin dan serigala. Sesampainya di Dwargon, Rimuru hanya membawa serta Goputa saja sebagai penunjuk jalan. Mereka berdua pun langsung mengantri untuk masuk ke gerbang utama Dwargon. Tapi saat itu, ada petualang yang mau merampok mereka sehingga menyebabkan kerusuhan. Rimuru yang telah berubah menjadi Tempest Wolf langsung mengaum dan membuat kerusakan yang besar. Tentu saja hal ini membuat Rimuru dan Goputa ditangkap dan dipenjara oleh petugas penjaga gerbang, yaitu Kaido. Saat itu Kaido mendapat informasi bahwa ada kecelakaan di sebuah tambang yang diakibatkan oleh serangan monster. Beberapa penambang dikabarkan telah terluka dan perlu mendapatkan penanganan. Rimuru yang mendengar kabar ini langsung memberikan full potion untuk pertolongan pertama pada para penambang. Sesaat kemudian, Kaido kembali menemui Rimuru untuk berterima kasih bersama dengan 3 penambang lain. Potion Rimuru telah menyelamatkan mereka dari rasa sakit yang luar biasa. Rimuru yang sedang mencari pengrajin untuk memperbaiki desa, diajak Kaido untuk menemui seseorang. Dia adalah Kaijin, yaitu seorang pandai besi handal. Awalnya Rimuru diabaikan. Ketika Rimuru mengutarakan keinginannya, sayangnya Kaijin masih belum bisa memenuhinya. Kaijin saat ini masih sibuk dengan pesanan 20 pedang dari menteri yang bernama Vesta. Hingga saat ini, dia baru bisa menyelesaikan 1 pedang saja. Bila pedang ini tidak selesai dalam waktu yang ditentukan,
maka izin usaha pandai besinya akan dicabut. Untungnya Rimuru dengan skillnya mampu mengkopi pedang ini menjadi 20 buah, sehingga membuat tugas Kaijin langsung selesai dengan seketika. Sebagai rasa terima kasih, Kaijin mengajak Rimuru dan saudaranya untuk bersenang-senang. Di sebuah bar, Rimuru dan Kaijin benar-benar menikmati waktu bersantainya. Salah seorang elf meramalkan masa depan Rimuru, yang mana pada bola kristal muncul seorang gadis dan beberapa manusia. Kemungkinan besar nantinya, Rimuru akan bertemu dengan sosok yang ada dalam bola kristal tersebut. Saat itu ternyata ada Vesta yang juga nongkrong di sana. Dia mengingatkan Kaijin untuk segera menyelesaikan 20 pedang yang dipesannya. Dia juga mencari masalah dengan merendahkan Rimuru karena dia adalah seorang monster dan tidak pantas ada di dalam bar ini. Sebenarnya Rimuru bisa berpikir dingin, tapi tidak dengan Kaijin. Kaijin sangat marah dan langsung memukul Vesta. Dia sangat tidak terima kalau tamu terhormatnya direndahkan seperti itu. Tentu saja hal ini membuat mereka berakhir di jeruji besi. Di dalam penjara, Kaijin meminta maaf pada Rimuru. Dia bercerita bahwa dulu dia adalah salah satu dari 7 komandan kerajaan di negeri ini. Saat itu Vesta adalah anak buahnya. Hal itu sepertinya membuat Vesta kesal padanya. Suatu ketika, Vesta telah gagal dalam penelitiannya untuk menciptakan prajurit sihir, sehingga membuat banyak kerusakan. Vesta melimpahkan semua kegagalannya pada Kaijin. Kaijin akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pasukan kerajaan. Esok paginya, Rimuru dan kawan-kawan digelandang ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena menyakiti Vesta. Pengadilan ini dihadiri secara langsung oleh raja yang bernama Gazel Duargo. Saat itu sang raja meminta Kaijin untuk bergabung kembali sebagai pasukan kerajaan. Sayangnya Kaijin menolaknya karena dia sudah berjanji untuk mengabdi pada Rimuru. Sang raja akhirnya menjatuhi hukuman pengasingan diri pada Kaijin dan kelompoknya. Setelah sidang selesai, Gazel memarahi Vesta karena telah membuat slime yang hebat dalam membuat full potion itu pergi. Vesta menjadi sedih karena membuat sang raja murka. Sorenya, Kaijin dan saudaranya berpamitan pada Kaido. Mereka semua akan memulai perjalanannya kembali ke desa suku Goblin. Oke bro, itulah alur cerita anime Tensei Shitara Slime Dataken Part 1. Semoga kalian semuanya suka. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Tetap semangat dan terima kasih.